Suatu bangsa diuji bukan hanya oleh kemakmurannya, tetapi oleh cara ia memperlakukan mereka yang hilang tanpa jejak. Orang-orang yang lenyap di malam hari, diambil oleh negara, lalu dihapus dari catatan resmi seolah mereka tak pernah ada. Di banyak tempat di dunia, tragedi orang hilang ini tidak berhenti pada satu generasi, melainkan meninggalkan duka yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anak yang tersisa. Dari duka itu seringkali lahir perlawanan. Bukan perlawanan bersenjata, melainkan perlawanan ingatan. Di Buenos Aires, Argentina, sebuah alun-alun di depan istana kepresidenan menjadi panggung dari perlawanan yang lahir dari kasih seorang ibu. Mereka bukan aktivis politik, bukan tokoh oposisi, melainkan perempuan biasa yang menolak menerima jawaban berupa keheningan. Gerakan itu dikenal sebagai Las Madres de Plaza de Mayo. Setiap Kamis, mereka berjalan perlahan, berputar mengelilingi plaza, membawa foto anak-anak mereka yang hilang. Langkah mereka sunyi, namun maknanya mengguncang. Tanpa kekerasan, mereka memaksa negara dan dunia untuk melihat luka yang coba disembunyikan. Gaung perlawanan ini tidak berhenti di Argentina. Di Jakarta, aksi Kamisan hadir. Dengan semangat serupa, keluarga korban berdiri di depan istana negara, menuntut keadilan atas penghilangan dan pembunuhan yang tak pernah dituntaskan. Di tempat lain, simbol-simbol sederhana juga digunakan untuk melawan lupa dan represi. Ini adalah kisah tentang ingatan, tentang keberanian untuk tidak move on, dan tentang ibu-ibu yang memilih hadir di ruang publik agar luka mereka tak terpinggirkan oleh sejarah. Tonton terus sampai selesai, betapa kekuatan ibu-ibu mampu menggetarkan rezim yang kuat. Untuk memahami mengapa para ibu ini akhirnya turun ke jalan, kita harus kembali ke Argentina pada dekade 1970-an. Saat itu, negara ini berada dalam pusaran krisis politik dan ekonomi yang dalam. Polarisasi ideologis membelah masyarakat, sementara kekerasan politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada 24 Maret 1976, militer Argentina mengambil alih kekuasaan melalui kudeta yang menggulingkan Presiden Isabel Perón. Kekuasaan kemudian berada di tangan junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Jorge Rafael Videla. Pemerintahan ini segera membungkus dirinya dengan narasi penyelamatan bangsa, mengklaim sedang berperang melawan ancaman subversi. Periode ini kemudian dikenal sebagai Dirty War, sebuah kampanye anti-komunis dan anti-oposisi yang menjadi pembenaran bagi negara untuk menanggalkan hukum. Siapapun yang dicurigai memiliki pandangan kiri, kritis terhadap rezim, atau sekedar berada di lingkaran yang salah, bisa menjadi target. Ketakutan menyusup ke ruang privat. Orang-orang belajar untuk diam, karena bertanya bisa berarti menghilang. Dalam atmosfer inilah, ribuan keluarga Argentina mulai kehilangan anak-anak mereka. Tanpa penjelasan, tanpa kepastian, dan tanpa harapan yang jelas. Penghilangan paksa menjadi jantung dari mesin teror negara selama Dirty War. Polanya hampir selalu sama. Seseorang ditangkap di malam hari, seringkali di rumahnya sendiri, di hadapan keluarga yang tak berdaya. Tidak ada surat penahanan, tidak ada penjelasan kemana mereka dibawa. Para korban kemudian dipindahkan ke pusat-pusat penahanan rahasia yang tersebar di seluruh Argentina. Di tempat-tempat ini, penyiksaan menjadi metode interogasi yang sistematis. Banyak tahanan tidak pernah tercatat secara resmi, sehingga secara hukum mereka seolah tidak pernah ada. Sebagian dari mereka dieksekusi secara diam-diam. Salah satu praktik paling mengerikan adalah apa yang dikenal sebagai death flight. Para tahanan dibius, lalu dijatuhkan dari pesawat ke laut atau ke sungai, agar tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Negara tentu saja menyangkal semuanya. Tidak pernah ada data resmi, tidak ada makam, tidak ada akta kematian. Namun organisasi hak asasi manusia dan keluarga korban memperkirakan sekitar 30.000 orang hilang selama periode 1976 hingga 1983. Aksi Las Madres de Plaza de Mayo
Mulanya diawali oleh berkumpulnya beberapa ibu yang kehilangan anaknya. Lalu aksi itu diulang minggu demi minggu. Setiap Kamis, perlahan wajah-wajah mereka menjadi familiar. Militer mencoba meremehkan mereka, menyebut mereka sebagai las locas, perempuan gila. Tapi justru label itu memperlihatkan ketakutan rezim terhadap kekuatan moral yang tidak mereka pahami. Dikarenakan hukum darurat melarang kerumunan, polisi memerintahkan mereka untuk tidak berhenti. Lalu, mereka mulai berjalan, hanya berputar mengelilingi plaza. Sebuah tindakan yang lahir dari larangan, namun justru menjadi ritual perlawanan. Lalu pada tanggal 30 April 1977, jumlah mereka semakin masif. Sekitar 14.000 ibu berkumpul di Plaza de Mayo, tepat di depan Casa Rosada, Istana Kepresidenan Argentina. Mereka datang dengan satu pertanyaan sederhana, di mana anak-anak kami? Dari aksi ini lahir simbol yang kelak dikenal di seluruh dunia. Pañuelo Blanco, kerudung putih yang dikenakan di kepala para ibu. Awalnya itu hanyalah popok bayi, benda yang paling intim dari hubungan ibu dan anak. Namun ketika dililitkan di kepala, popok itu berubah menjadi pernyataan politik. Warna putih melambangkan kehidupan, harapan, dan penolakan untuk berduka secara diam-diam. Di atas kain itu, para ibu menuliskan nama anak-anak mereka yang hilang. Dengan ritual berjalan melingkar, para ibu merubah plaza menjadi memorial hidup yang terus diperbarui. Para ibu ini juga secara cerdas memanfaatkan perhatian internasional. Ketika Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia 1978, dunia datang untuk merayakan sepak bola. Madrid memanfaatkan momen itu untuk menunjukkan wajah lain Argentina. Negara yang bersorak di stadion, tetapi menyembunyikan ribuan korban di balik tembok penjara rahasia. Media asing mulai meliput aksi mereka. Foto-foto ibu berkerudung putih beredar di surat kabar Eropa dan Amerika. Lalu tekanan internasional perlahan meningkat, dan junta militer menyadari bahwa keheningan mereka tidak lagi kedap suara. Namun keberanian ini tidak datang tanpa harga. Para ibu diawasi, diikuti, dan diintimidasi. Beberapa aktivis yang terlibat dalam gerakan ini bahkan diculik dan dibunuh. Negara mencoba memutus gerakan ini dengan teror, tetapi gagal mematahkan tekad kolektif mereka. Di tengah ancaman nyata, para ibu tetap kembali ke plaza. Setiap Kamis, tanpa henti. Karena bagi mereka berhenti berarti menerima penghapusan anak-anak mereka dari sejarah. Pada awal 1980-an, rezim militer Argentina mulai kehilangan legitimasi. Kekalahan dalam perang Falklands melawan Inggris, disusul krisis ekonomi yang semakin parah, mengguncang kepercayaan publik terhadap junta. Pada 1983, militer akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Madrid de Plaza de Mayo bersama organisasi keluarga korban lainnya memainkan peran penting dalam mendorong proses ini. Mereka menuntut agar kejahatan negara diakui, diadili, dan dicatat secara resmi. Bagi mereka, demokrasi tanpa keadilan hanyalah perubahan wajah dari kekuasaan. Namun perjalanan ini tidak lurus. Tekanan dari militer dan kepentingan politik melahirkan undang-undang amnesti yang membatasi pengadilan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pelaku lolos dari hukuman, memicu perdebatan panjang tentang impunitas dan keadilan transisional. Meski demikian, kehadiran Madrid memastikan satu hal, kejahatan itu tidak dilupakan. Seiring berjalannya waktu, Madrid de Plaza de Mayo menjadi lebih dari sekedar gerakan lokal. Mereka menjelma menjadi ikon global perjuangan hak asasi manusia. Kisah mereka diangkat dalam film dokumenter, buku, karya seni, dan musik. Salah satu contoh paling dikenal adalah lagu Mothers of the Disappeared dari YouTube, yang terinspirasi oleh perjuangan ibu-ibu di Amerika Latin. Lagu ini membawa cerita mereka ke audiens global, menjembatani pengalaman lokal dengan empati internasional. Di Indonesia, gema perjuangan Madrid de Plaza de Mayo menemukan resonansinya dalam aksi Kamisan. Sejak 2007, keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat berkumpul setiap Kamis di depan Istana Negara Jakarta. Beberapa tulisan mengatakan aksi ini terinspirasi langsung oleh Madrid.
Konsistensi waktu, pemilihan ruang simbolik kekuasaan, dan penggunaan simbol visual yang sederhana namun kuat. Sosok Ibu Sumarsih yang kehilangan anaknya dalam tragedi Semanggi menjadi salah satu wajah paling dikenal dari gerakan ini. Payung hitam, pakaian serba hitam, foto-foto korban, dan spanduk tuntutan menjadi bahasa visual aksi Kamisan. Kasus-kasus seperti 1965, Talang Sari Lampung, Trisakti, Semanggi, dan penghilangan aktivis tahun 1997-1998 terus diangkat minggu demi minggu, lebih dari 850 minggu. Di tempat lain seperti di Hong Kong, sebelum pandemi, aksi-aksi protes juga menunjukkan kekuatan simbol visual. Payung, topeng, jas hujan, dan warna tertentu menjadi identitas kolektif sekaligus alat perlindungan dari represi. Konteks politik dan tuntutan Hong Kong tentu berbeda dari Argentina atau Indonesia. Namun benang merahnya jelas. Penggunaan simbol sederhana yang mudah direplikasi, konsistensi kehadiran di ruang publik, dan upaya merawat ingatan terhadap ketidakadilan. Simbol-simbol ini memungkinkan individu merasa menjadi bagian dari suatu yang lebih besar. Mereka menciptakan rasa kebersamaan dalam situasi di mana suara individu mudah dipatahkan. Di bawah tekanan kriminalisasi dan pengawasan, simbol menjadi bahasa yang aman sekaligus subversif. Ia menyampaikan pesan tanpa harus diucapkan. Pada akhirnya, Les Madres de Plaza de Mayo mengajukan pertanyaan yang sederhana, namun mengguncang. Mengapa para ibu harus terus turun ke jalan untuk menanyakan nasib anak-anak mereka? Mereka memilih untuk tidak move on tanpa kebenaran. Karena melupakan berarti mengizinkan kejahatan itu terjadi kembali. Kehadiran mereka di ruang publik adalah penolakan terhadap normalisasi kekerasan negara. Dengan berdiri, berjalan, dan mengulang aksi yang sama selama puluhan tahun, mereka memaksa masyarakat untuk terus melihat luka yang belum dijahit. Luka yang tidak bisa disembuhkan dengan waktu semata, tetapi dengan keadilan. Dan pertanyaan itu tetap menggantung, melampaui Argentina, melampaui Indonesia, melampaui generasi, sejauh mana sebuah bangsa bisa benar-benar disebut demokratis jika para ibu masih harus berdiri setiap Kamis menanyakan satu hal yang sama, kemana anak kami dihilangkan?